Halo semuanya, pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai kerjasama Indonesia dengan Jepang melalui IJEPA dalam ekspor kakao era Presiden SBY. Kegiatan ekspor merupakan salah satu kegiatan yang dilakukan dalam perdagangan internasional. Ekspor bisa dijadikan sebagai kegiatan strategis yang bisa membawa keuntungan bagi negara terkait. Meningkatnya kegiatan ekspor akan memberikan pengaruh pada meningkatnya pendapatan dan devisa negara. Selain itu, kegiatan ekspor bisa membantu transfer modal dan investasi luar negeri. Selanjutnya, mengapa memilih kakao untuk diekspor? Biji kakao adalah komoditas perkebunan yang memiliki nilai ekonomi tinggi, karena biji kakao merupakan bahan baku pembuatan makanan yang digemari masyarakat di seluruh dunia, yaitu coklat. Saat ini, biji kakao masih menjadi salah satu komoditas unggulan Indonesia dari sektor perkebunan, setelah kelapa sawit dan karet yang menyumbang devisa negara sebesar 1,15 miliar US dollar dari komoditas kakao nasional pada tahun 2013. Adapun keunggulan dari biji kakao yang dimiliki Indonesia dibandingkan dengan negara lain, yaitu biji kakaonya tidak mudah meleleh dan memiliki cita rasa coklat yang kuat, sehingga banyak dibutuhkan sebagai bahan pencampur. Menurut data yang ada di International Trade Center, disebutkan bahwa Indonesia berada di peringkat kelima sebagai negara pengekspor biji kakao setelah Cote d'Ivoire, Ghana, Nigeria, dan Belanda. Sekarang, saya akan menjelaskan mengenai kebijakan Indonesian-Japan Economic Partnership Agreement, atau bisa disingkat menjadi IJEPA. IJEPA atau Indonesian-Japan Economic Partnership Agreement merupakan sebuah kesepakatan mengenai suatu kemitraan ekonomi antara Indonesia dan Jepang yang dilandasi dengan prinsip EPA atau Economic Partnership Agreement. EPA pada prinsipnya ialah keterbukaan pasar di Jepang dan di Indonesia secara timbal balik, serta peningkatan kapasitas Indonesia dengan bantuan pihak Jepang. Kerjasama yang dilakukan Indonesia dan Jepang ini merupakan kerjasama ekonomi dalam lingkup bilateral. Kerjasama dilakukan dengan pemikiran bahwa suatu negara tidak bisa hidup sendiri kalau tidak melakukan interaksi dengan negara lain, baik dalam sektor ekonomi, politik, sosial budaya, dan lain-lain. IJEPA ditandatangani oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Perdana Menteri Jepang, yaitu Shinzo Abe pada 20 Agustus 2007 dan mulai efektif diberlakukan sejak 1 Juli 2008. Perjanjian ini dibuat dengan harapan bisa memperoleh manfaat bagi kedua belah pihak, yaitu secara fair, seimbang, dan terukur. Kira-kira apa saja ya pengaruh kebijakan IJEPA terhadap Indonesia? Selama ini, kerjasama Indonesia dengan Jepang tidak selalu berjalan dengan mulus. Begitu juga dengan kerjasama dalam hal ekspor kakao. Terdapat beberapa hambatan yang dialami Indonesia. Salah satunya adalah dengan diberlakukannya kebijakan impor oleh pemerintah Jepang. Hal ini juga yang menjadi salah satu faktor munculnya hambatan non-tarif yang cukup berpengaruh terhadap nilai ekspor kakao Indonesia ke Jepang. Adapun beberapa kebijakan impor yang dibuat oleh Jepang yaitu: yang pertama ada Food Sanitation Act, di mana impor terhadap produk yang sudah melalui proses produksi untuk pertama kali wajib menyampaikan referensi mengenai rincian bahan dan proses produksinya. Yang kedua ada Prevention of Plant Epidemics dalam Plant Protection Act, di mana dilarang mengimpor dari daerah atau negara yang terdapat hama tertentu. Namun, apabila kegiatan impor terjadi, maka komoditi tersebut diwajibkan untuk dikarantina sesuai dengan peraturan dalam Prevention of Plant Epidemics. Dan yang ketiga ada Just System, di mana label nama, bahan-bahan, banyaknya kandungan, nama perusahaan, tanggal berlaku, dan cara penyimpanan wajib dicantumkan. Selain itu, untuk mengimpor dan menjual biji coklat organik di Jepang, harus disertifikasi berdasarkan standar Organic Just dan label Organic Just, di mana sertifikasi tersebut wajib disertakan dalam produknya. Dengan adanya hambatan non-tarif yang berupa standarisasi, hal itu yang memicu kerugian Indonesia dalam perjanjian IJEPA. Jepang membuat standar yang tinggi dan mengangkat isu-isu internasional seperti kesehatan, keamanan, kelestarian lingkungan, dan keselamatan. Diberlakukannya kerjasama dengan Jepang melalui IJEPA, bisa kita lihat bahwa Indonesia tidak bisa serta-merta mendapatkan keuntungan.
Jaminan keuntungan sudah pasti ada di pihak Jepang, karena pada dasarnya Indonesia dan Jepang tidak berada pada level yang sama, terutama dalam hal standar. Tanpa menambah standar apapun, Jepang sudah dipastikan akan memiliki standar yang lebih tinggi dibandingkan dengan Indonesia, sehingga membuat Indonesia lah yang harus menyesuaikan dengan standar tinggi yang dimiliki oleh Jepang. Dengan kata lain, apabila produk dari Jepang masuk ke Indonesia, hampir bisa dipastikan bahwa semua produk tersebut sudah memenuhi standar. Sebaliknya, ketika produk Indonesia masuk ke Jepang, seringkali terdapat penolakan karena produknya tidak memenuhi standar. Kemudian, Indonesia seharusnya lebih berhati-hati ketika hendak melakukan kerjasama yang bersifat bilateral, karena kerjasama semacam ini bisa mengakibatkan apa yang dikenal sebagai spaghetti ball effect, yaitu munculnya aturan-aturan yang tidak pasti yang bisa bertentangan satu dengan yang lain. Sehingga, jika hal itu terjadi, maka bukan perdagangan yang terjadi, tetapi pembelokan perdagangan. Namun, sebagai sebuah perjanjian bilateral, IJPA tidak bisa lepas dari fakta apakah hubungan ekonomi kedua negara itu bersifat saling melengkapi atau saling bersaing. Tetapi, apabila dilihat dari produk yang diperdagangkan, terlihat bahwa hubungan tersebut tentu bersifat saling melengkapi, di mana Indonesia menjual produk kekayaan alam yang berupa bahan mentah ke Jepang, sedangkan Jepang menjual produk barang jadi dan alat permesinan yang memiliki nilai tambah teknologi yang jauh lebih besar. Sekian pemaparan materi yang bisa saya sampaikan.